Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di hari yang kelima ya teman-teman ya. Tidak terasa BIMTEK kita ini sudah kita lewati, ini hari yang kelima. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Selama belajar di rumah, kita juga harus menilai perkembangan anak kita. Ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Keterkaitan dengan materi lain. Nah, setelah kita mempelajari berbagai macam kegiatan bermain, seperti bermain matematika, bermain musik, bermain kria, bermain bahasa di rumah, kemudian kemarin belajar merencanakan pembelajaran sederhana, maka kita sekarang belajar ataupun mempelajari tentang menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Nah, ini keterkaitannya dengan materi lain. Adapun tujuan materi ini yaitu peserta dapat memahami pengertian penilaian. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Siapa yang melakukan penilaian? Dan kapan penilaian dilakukan? Lalu, peserta dapat memilih metode ataupun cara penilaian yang tepat untuk anak usia dini selama berkegiatan di rumah. Nah, lalu peserta dapat melaksanakan penilaian terhadap capaian belajar anak selama berkegiatan di rumah secara baik. Nah, itu tujuan materi ini kita pelajari. Nah, lalu apa itu penilaian? Nah, penilaian pada anak usia dini ya. Penilaian pada pendidikan anak usia dini merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau otentik. Lalu, penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, itu penilaian itu bertujuan untuk mengukur terhadap keberhasilan anak kita dalam belajar. Lalu, aspek apa saja yang harus dinilai pada anak usia dini? Nah, di sini ada 6 aspek. 6 aspek yang harus dinilai. Nah, yang pertama, teman-teman pastinya sudah tahu, nilai moral dan agama, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga seni. Nah, 6 aspek perkembangan anak pada anak usia dini ini yang harus kita nilai. Lanjut. Nah, bagaimana pengalaman Bapak atau Ibu, teman-teman ya, teman-teman saat melakukan penilaian, bagaimana pengalamannya? Nah, nanti bisa dijawab di chat WA grupnya. Oke, lanjut. Apa permasalahan yang sering dihadapi pada saat melakukan penilaian? Nah, nanti juga silakan Bapak teman-teman menjawabnya, menuliskannya di chat WA grup kita. Lalu, mengapa perlu melakukan penilaian? Nah, perlukah? Ataupun mengapa perlu? Perlu kita melakukan penilaian? Nah, jawabnya pasti perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak. Jadi, dinilai, penilaian itu mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Kemudian agar guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak.
Lalu, program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk terus belajar dan semakin berkembang kemampuannya. Jadi, melakukan penilaian itu juga suatu program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Sehingga, jadi contohnya misalkan anak dinilai. Nah, sekarang dinilai dengan memberikan reward. Nah, dia setelah dinilai mendapatkan reward itu nanti anak akan semakin percaya diri. Nah, untuk terus belajar dan semakin berkembang kemampuannya. Lanjut. Siapa yang melakukan penilaian itu? Siapa yang melakukan penilaian? Ayo, siapa? Apalagi kita di masa COVID-19 ini, kita belajar di rumah, siapa yang harus melakukan penilaian? Nah, jawabnya, yang harus melakukan penilaian itu tetap guru, ya. Lalu, kapan penilaian dilakukan? Nah, kapan penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Nah, bagaimana? Sedangkan pembelajaran itu ada di rumah. Bagaimana menyampaikan hasil belajar anak ke guru? Nah, di situ caranya orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian orang tua menyampaikan hasil belajar anak itu, prosesnya seperti apa, dengan cara boleh dengan bercerita atau narasi ataupun foto hasil karyanya atau juga video. Nah, itu cara menyampaikan hasil belajar anak kepada guru. Lalu guru berdasarkan data. Nah, berdasarkan data dari orang tua itu, gurulah yang merekapnya. Nah, diolahnya, kemudian menjadikan suatu laporan. Jadi, yang menilai itu tetap guru. Oke, proses penilaian. Proses penilaian itu ada 3, ya teman-teman ya. Yang satu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini bisa dari hasil karya ataupun video. Nah, itu orang tua yang mengirimkan kepada guru. Jika kita dalam proses pembelajaran di rumah ini ya teman-teman ya. Jadi pengumpulan data itu hasil karya atau video dari orang tua. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini guru yang mengolah datanya. Kemudian menyimpulkannya, lalu membuat keputusan. Nah, menganalisa data, menyimpulkan, membuat keputusan, ini tugasnya guru, dan membuat pelaporan secara tertulis atau lisan. Nah, ini proses penilaiannya. Nah, lalu ada di sini skala yang digunakan. Dalam penilaian itu pastinya ada skalanya. Nah, kalau skala untuk anak usia dini itu bukan angka ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu semuanya, udah paham. Nah, di situ memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan di dalam RPP. Nah, di situ ada skalanya. Nah, skala yang digunakan BB, MB, BSH, dan BSB. Teman-teman pastinya udah paham ini. Apa itu BB atau MB dan juga BSH. Nah, ini yuk kita ulas kembali sebentar. BB artinya belum berkembang. Nah, di sini anak dinyatakan belum berkembang bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Nah, itu anak kita nilainya dapatnya BB. Lalu ada lagi MB. Artinya mulai berkembang. Nah, siapa yang diberi nilai mulai berkembang? Bila anak melakukannya
masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Kemudian BSH artinya berkembang sesuai harapan. Nah, di sini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingat atau dicontohkan oleh guru. Nah, kemudian lagi ada satu lagi BSB, artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuannya sesuai indikator yang diharapkan. Jadi ada 4 skala penilaian untuk anak usia dini. Teman-teman sudah paham, sudah kita pakai skala ini dalam penilaian ya, semoga ya, pastinya ya sudah. Lalu ini penilaian dengan hasil karya. Nah, mana-mana yang dinilai dengan hasil karya? Hasil karya anak dapat berupa coretan, tulisan, gambar, lukisan, bangunan balok, hasil lipatan, hasil kolase, hasil roncean, dan karya-karya lainnya. Jadi, ini yang termasuk pada penilaian hasil karya. Nah, ini ada kolom di sini, penilaian hasil karya. Di situ terlihat hasil karyanya menggambar ataupun mencoret, melukis ya, melukis dengan jari. Kemudian hasil pengapatannya, ini kolomnya ya teman-teman ya. Gambar menyerupai kepala, tangan, kaki, dan badan. Warnanya merah dan biru, huruf-huruf terangkai. Nah ini ada hasil pengamatannya. Kemudian indikator yang dicapainya, KD-nya 3.3.4.3, yaitu mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan dan mata, yaitu BSH. Lalu 3.6, 4.6 yaitu mengenal dan membedakan warna. Nah, itu MB-nya. Ini dapat MB, mulai berkembang. Ya, yang di atas tadi koordinasi tangan dan mata berkembang sesuai harapan. Karena melihat gambarnya seperti itu. Lalu 3.12, 4.12 menuliskan huruf-huruf. Nah, berkembang sesuai harapan. Itu nilainya ya. Nah, kemudian ini ada lagi kolom bawahnya. Video Karel menceritakan gambar yang dibuat. Ada hiu, cacing, kaki, 1000, terus turun hujan. Ada kupu-kupu, ada orang di dalam hiu. Hiu ada di laut yang lebih dalam. Nah, ini videonya. Seperti itu. Maka penilaiannya 3.3, 4.3, melakukan berbagai gerakan koordinasi secara kontrol, seimbang dan lincah, BSH. Lalu memahami dan dapat menunjukkan bahasa reseptif. Nah, reseptif itu adalah menyimak, itu BSH-nya, dapat nilainya. Lalu 3.11, 4.11 memahami dan dapat menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif, yaitu berbicara. Ya, dia dapat nilai BSH. Nah, ini contohnya. Contoh penilaian hasil karya. Nah, ini ada video teman-teman. Nanti saya share di grup WA kita. Teman-teman bisa melihatnya. Ya. Nah, ini juga lanjut. Nah, ini portofolio. Ya, penilaian itu kita kumpulkan menjadi portofolio. Nah, apa itu portofolio? Portofolio merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu. Jadi, dikumpulkan data informasi pencapaian perkembangannya dari berbagai sumber,
itu dikumpulkan. Nah, dari waktu ke waktu setiap hari seperti itu. Jadi berupa hasil karya, foto anak, nah rekaman suara, video dan lain-lainnya. Nah, itu dikumpulkan. Kemudian setiap anak memiliki portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitasnya, nama, usia, dan kelompok. Nah, itu setiap anak memiliki portofolio itu disusun sesuai kegiatannya setiap hari. Lalu, portofolio dapat disimpan dalam wadah yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, itu portofolio itu adalah merupakan kumpulan data. Sudah kan teman-teman membuat portofolio di RA-nya masing-masing? Nah, semoga setelah belajar tentang penilaian ini teman-teman bisa melakukannya bagi yang belum ya. Nah, itu penting sekali karena pengolahan data itu dari portofolio itu. Lalu penilaian bulanan. Ada di situ penilaian bulanan. Nah, ada penilaian harian, penilaian mingguan, dan sekarang bulanan. Lalu di penilaian bulanan itu mengumpulkan semua data dalam satu bulan. Memilih data yang dimiliki, memilah data yang dimiliki. Nah, ini dipilah-pilah mana penilaian yang setiap aspek perkembangannya. Lalu menganalisa data penilaian, hasil karya anak, dan video proses belajar anak. Nah, ini dianalisa datanya sama bu gurunya. Lalu mengisi data ke dalam format penilaian perkembangan anak bulanan. Jadi dari data-data tersebut masuk ke dalam ataupun kita isikan ke dalam format penilaian bulanan, pendokumentasian data ataupun portofolio. Lalu cara pengisian format penilaian perkembangan anak bulanan. Nah, ini caranya. Satu format untuk 1 bulan. Cara pengisiannya menuliskan skala tadi BBMB, BSH dan BSB ke dalam kolom, lalu tulis capaian perkembangan pada kolom yang sesuai. Nah, ini contohnya. Nah, tingkat perkembangannya 6. Contohnya ya, kompetensi dasar. Lalu minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Langsung hasil. Nah, di situ terlihat nilai agama dan moral. Nah, kompetensi dan indikatornya terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Nah, di situ hasilnya BSB. Lalu 3.1, 4.1 mengucapkan doa-doa pendek, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Rekap hasilnya terakhir MB. Nah, seperti itu. Ini kolom mingguan diisi dengan hasil nilai anak itu sesuai perkembangannya per minggunya. Jadi nanti hasilnya di belakang, ya. Nah, teman-teman pastinya sudah melakukan ini di sekolah masing-masing ya. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Cara pengisian format penilaian perkembangan semester. Nah, ini ada cara mengisi format penilaian perkembangan dalam 1 semester. Caranya 1 format untuk beberapa bulan. Lalu cara pengisiannya cukup hanya diberi tanda checklist. Nah ya, beri tanda checklist. Isi dengan cara mencantumkan simpulan dari capaian perkembangan setiap bulan. Tulis pada kolom yang sesuai. Ini contohnya. Kompilasi data semester 1. Ada nama anak, usianya 5 tahun. Kolomnya program pembelajaran, program pengembangan, KD dan indikator. Nah,
Itu simpulan di bulan 1, simpulan di bulan 2, lanjut sampai 6. Langsung simpulan umum ya. Di situ ada 6 di program pengembangannya, 6 fisik motorik, kognitif, sosem, semuanya ada di situ. 6 aspek perkembangannya, indikatornya dituliskan atau juga KD-nya, lalu nilainya. Ya, bisa ditulis dengan checklist. Oke. Lanjut, teman-teman. Pelaporan. Nah, Pelaporan seperti apa caranya? Pelaporan itu apa? Nah, pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Jadi, pelaporan itu adalah kegiatan mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaiannya tentang perkembangan anak itu dalam satu satuan pendidikan. Nah, biasanya ini bentuk rapor, ya. Lalu ada di sini narasi rapor. Narasi rapor ada kalimat kekuatan, juga ada rekomendasi. Nah, di sini kalimat kekuatan itu menggambarkan perkembangan yang telah tercapai atau dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum ataupun normal, secara khusus atau spesifik, maupun secara istimewa. Nah, ini adalah menggambarkan perkembangan yang telah dicapai. Nah, ini di kekuatan. Ada lagi satu lagi, rekomendasi. Nah, rekomendasi itu berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Nah, itu narasi di dalam rapor. Lalu ada di sini bahasa narasi positif. Nah, kita menuliskan bahasa narasi itu hendaknya bahasanya yang positif. Contohnya, Karel sudah dapat, misalkan membaca doa sebelum belajar. Nah, seperti itu. Ananda Karel sudah dapat. Nah, sebutkan kemampuan anak itu. Karel telah belajar tentang titik-titik dan apa. Nah, terserah. Melakukannya dengan baik. Karel menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam, nah, seperti itu. Itu narasi positifnya. Misal, dapat merespon saat dipanggil namanya, dapat memotong kertas dengan gunting. Nah, ini kan merupakan hasil perkembangan anak tersebut, dapat memasangkan benda berdasarkan warna dan ukuran. Nah, seperti itu. Melempar bola lebih dari 3 meter. Nah, duduk di kursi dengan sopan, dapat membuka halaman buku dengan baik. Juga mengidentifikasi bentuk-bentuk geometri segitiga, persegi, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh bahasan positif, narasi positif yang bisa kita tuliskan di dalam rapor. Nah, sekarang contoh pengisian laporan perkembangan anak. Laporan perkembangan anak. Nah, ini ada tahun pelajaran, nama anak didik, nomor induknya, lalu usia, juga semesternya. Nah, di sini tertulis satu aspek perkembangannya, misalkan perkembangan nilai agama dan moral. Nah, di situ capaian perkembangan Karel pada semester ini berkembang sesuai dengan usianya dan sangat baik. Beberapa perkembangan yang dicapai Karel itu adalah mengenal Tuhan sebagai pencipta, nampak saat ia mengatakan bahwa dirinya ciptaan Tuhan. Ia senang mendengarkan cerita dalam kitab suci, mampu mengenal perilaku baik yang ditunjukkan dengan suka menolong dan berbagi makanan serta mainan. Sikapnya santun, selalu mengucapkan salam dengan tersenyum. Nah, ini contoh pengisian rapornya.
Lalu ada lagi beberapa perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, di atas adalah kalimat kekuatan. Contoh kalimat kekuatannya. Sedangkan yang di bawah ini beberapa perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mohon dukungan orang tua. Di antaranya adalah membaca doa sebelum belajar, mohon bantuan orang tua di rumah, sering mengajak dan membiasakan anak berdoa sebelum belajar. Lalu membiasakan anak untuk mengembalikan benda pada yang berhak, seperti mainan yang dipinjamnya. Nah, ini suatu rekomendasi, kalimat rekomendasi. Jadi di dalam rapor ada kekuatan, kalimat kekuatan, narasi kekuatan, dan juga narasi rekomendasi. Lanjut. Nah, sampai di sini sepertinya pengulasan saya tentang penilaian. Bagi teman-teman yang kurang paham bisa nanti ditanyakan ke dalam WA grupnya. Kita diskusi di sana dan ada sesi tanya jawabnya. Banyak salahnya di penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.